Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Desa. Di sini, saya sebagai pemateri pertama alias Sita Nirmala, Bobi Saputra sebagai pemateri kedua, dan Mulyani sebagai pemateri ketiga. Langsung saja saya akan menjelaskan, desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, desa diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa. Merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan menyejahterakan rakyat. Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberi pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintahan desa. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom ataupun daerah yang bersifat administratif belaka. Sekalipun dalam melaksanakan pemerintahan, negara Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Namun dalam masa peralihan, tidak dapat menghindarkan diri daripada keluarnya produk hukum lama dengan pengertian selama tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menganut sistem desentralisasi, membuat Indonesia harus melimpahkan sebagian wewenangnya kepada desa. Dengan demikian, sistem pemerintahan desa sangat penting untuk dikaji dan dipelajari untuk dapat mengetahui sejarah, sistem, dan implementasi dari pemerintahan desa tersebut. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknik lapangan, dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintahan melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, peraturan desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan demikian, maka peraturan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan pelayanan masyarakat jangka panjang dan menengah dan jangka pendek. Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pemerintahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 2 Permendagri nomor 29 tahun 2006 meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, daya guna dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Teknik penyusunan peraturan desa. Kerangka struktur peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa terdiri dari penamaan atau judul, pembukaan, batang tubuh, penutupan, dan lampiran jika diperlukan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Bobi Saputra. Saya Bobi Saputra akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Alia Siti Nirmala, yaitu perencanaan pembangunan desa. Di dalam perencanaan pembangunan desa terdapat beberapa rencana. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMD. Terus yang kedua, rencana kegiatan pembangunan di desa atau RKP desa. Yang ketiga, pelaporan. Terus yang keempat, pendanaan. Yang kelima, kegiatan dan format penyusunan RPJM desa. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengawasan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuangan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 212 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 37 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana berasal dari APBD kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%. Administrasi desa. Tata usaha kantor desa dan kelurahan dalam rangka mencapai tertib administrasi dan beragaman sistem administrasi atau perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan dalam pembangunan. Maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Buku administrasi desa. Bab 2 Pasal 12 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur tentang jenis dan bentuk administrasi desa sebagai berikut. Yang pertama, jenis administrasi desa. 1. Administrasi umum. 2. Administrasi penduduk. 3. Administrasi keuangan. 4. Administrasi pembangunan. 5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dan yang keenam, administrasi lainnya. Bentuk administrasi desa. Yang pertama, administrasi umum desa. Yang kedua, administrasi penduduk. Yang ketiga, administrasi keuangan desa. Yang keempat, administrasi pembangunan desa. Yang kelima, administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Dan yang keenam, administrasi lainnya seperti model F1 buku data penguasaan dan anggota lembaga kemasyarakatan dan lain-lain. Pemilihan kepala desa terdapat tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pencalonan. Yang kedua, tahap pemilihan. Pelayanan kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk yang meliputi kegiatan-kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk, yaitu kelahiran, pendatang baru, tamu, perpindahan, kematian, dan pengelolaan buku-buku administrasi penduduk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mulyani sebagai pemateri ketiga. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. A. Jenis laporan. LPPD Kepala Desa. B. PKJ Kepala Desa. C. Penginformasian LPPD kepada masyarakat. B. Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. C. Pelaporan administrasi keuangan Badan Permusyawaratan Desa. D. Pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan desa. 1. Strategi jangka pendek. 2. Strategi jangka menengah. 3. Strategi jangka panjang. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan.
Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tercapainya pelayanan prima di tingkat perdesaan akan sangat tergantung kepada para pelaku pemerintahan desa sebagai masyarakat terpilih yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk mengendalikan roda pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan dalam penerapan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.